Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik untuk kita semua, amin. Pagi hari ini dengan bersyukur kepada Tuhan, kita mau datang di rumah Tuhan. Bapak Ibu yang sudah hadir pagi hari ini dan juga jemaat yang melalui Zoom, kita mau menaikkan ucapan syukur kita yang terbaik, pujian penyembahan kita kepada Tuhan, amin. Saya percaya dari rumah kita sudah siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kita percaya Allah Roh Kudus siap memberkati kita, mengurapi setiap umat Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, baik yang ada dalam gedung gereja maupun yang ada di rumah, mari angkat pujianmu kepada Tuhan. Nyatakan kuasa Tuhan atas hidupmu saat ini. Allah siap bekerja, Allah siap mengurapi setiap umatnya. Haleluya Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa. Kami sembah adalah Allah yang hidup. Tiada Allah yang sepertimu Tuhan. Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa atas hidup kami Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Allah. Hosana bagimu. Mari sembah Dia. Naikkanlah ucapan syukurmu yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami bawa persembahan hidup kami yang terbaik bagimu Bapa. Pagi hari ini dengan segala kerendahan hati kami mau tersungkur di kakimu Tuhan Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku
sembah, ku sembah. Amin Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Lebih lagi ku sembah Kau Tuhan, ku sembah. Yes, haleluya Tuhan, kami sembah Kau Allah. Terima kasih Tuhan, nama-Mu. Oh, ku sembah. Yes, haleluya, ku sembah, ku puji, ku muliakan, ku puji, ku muliakan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Katakan ku puji, ku muliakan, ku puji, ku muliakan. Oh nama, beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sembah Tuhan, mari angkat pujian-Mu bagi Tuhan pagi hari ini. Naikkanlah ucapan syukur-Mu yang terbaik bagi Allah. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran, ku angkat hatiku, ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu Bapa. Amin, haleluya Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari sama-sama angkat tangan-Mu, ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu Tuhan. Yes, dusan-Mu saat kami sembah Kau Tuhan. Ku puji-Mu, haleluya, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran, ku rasakan kehadiran, ku rasakan kehadiran.
hadirat-Mu Tuhan, mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Oh haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan pagi hari ini, mau mencari hadirat-Mu, mau mencari wajah-Mu, mau tersungkur di kaki-Mu Tuhan kami pagi hari ini Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau beracaralah dalam setiap hidup kami. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami Tuhan. Saat ini hati kami terbuka oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya Yesus, haleluya. Kami memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, mau persembahkan seluruh hidup kami kepadamu Bapa pagi hari ini. Tuhan, mari Engkau bertakhta di atas setiap puji-pujian kami, yang kami percaya lewat pujian kami, lewat penyembahan kami ada kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami siap memuji-Mu, beri yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Haleluya. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita pagi hari ini. Amin. Baik yang ada di ruangan Zoom, haleluya. Luar biasa, amin. Kita berikan kesempatan oleh Tuhan untuk datang ke rumah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian yang terbaik buat Tuhan. Pakai mulutmu, tanganmu untuk memuji Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Dia Tuhan yang benar, Dia kota benteng dan gunung baru kita. Haleluya. Amin. Katakan sama-sama. Gunung batuku dan Kau, kota bentengku, tak aku ragu. Kuasa-Mu di hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan amin. Kuasa-Mu di dalam, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggal, dahulu sekarang selamanya, Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan semesta alam memuja Tuhan yang. Mari berdiri bersama-sama, naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Lagi katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku. Nah, Kau menjamin hidupku Tuhan, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak aku. Kuasa-Mu di dalam
duduk Bapak Ibu diberkati Tuhan. Dia Tuhan yang benar. Dia kota benteng dan gunung batu kita. Amin. Yang kita percayai hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Yang ada di tempat ini maupun yang ada di ruang Zoom. Mari tundukkan kepalamu saat ini di hadapan Tuhan. Dan buka hatimu kepada Tuhan. Biar Allah Roh Kudus bekerja saat ini kepadamu. Memenuhi hatimu. Memenuhi pikiranmu. Memenuhi hidupmu saat ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan segala kerendahan hati kami mau datang kepadamu. Dengan segenap hati kami mau cari Engkau Tuhan. Yang kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun sedetik pun Engkau selalu berada bersama dengan kami Tuhan. Yang kami yakini hari ini Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Pertolongan-Mu tidak pernah Engkau biarkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah anugerah yang terindah. Yang pernah ada dalam hidup kami saat ini Tuhan. Engkau tahu isi hati kami. Engkau tahu kerinduan kami Tuhan. Engkau tahu doa kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau nyatakan itu di dalam pujian kami, penyembahan kami Bapa. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku. Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jangkaku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Dan anugerah-Mu selalu mempesona.
terbaik. Yesus kau terbaik. Yesus kau termanis di dalam hidupku. Mari berdiri bersama-sama katakan, Yesus kau anugerah. Yesus kau anugerah terindah dalam hidup. Kau sungguh berarti Tuhan di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Oh, Yesus kau terbaik. Yesus kau termanis di dalam hidupku. Oh, Yesus kau anugerah terindah dalam. Mari angkat pujian ini bagi Tuhan. Kau sungguh baik di setiap jalanku Tuhan. Amin. Yesus, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik. Yesus kau termanis di dalam hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan, Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti, kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik. Yesus kau termanis di dalam hidupku. Oh, Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik. Yesus kau termanis di dalam hidupku. Mari sama-sama katakan, Yesus kau anugerah terindah dalam hidup. Haleluya. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik. Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik. Yesus kau terbaik. Oh termanis. Yesus kau termanis di dalam hidupku. Sungguh anugerah terbesar bagi kami Tuhan Yesus adalah mengenal Engkau Tuhan, adalah mengenal anugerah-Mu dan mengenal kasih-Mu Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Bapa bagi kami semua, bagi seluruh dunia ini, sehingga Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya, setiap yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Engkau adalah anugerah terindah di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kau yang terbaik, Kau yang termanis Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang kami lalui Tuhan Yesus dan membawa kami kepada titik pada hari ini Tuhan Yesus, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan.
Bapa, kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkaulah Tuhan yang memegang hidup kami. Bahwa Engkaulah Tuhan yang menentukan jalan hidup kami Tuhan Yesus. Dan hari ini kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berbicaralah bagi kami pada hari ini Tuhan Yesus. Sebab kami tahu bahwa di dalam firman-Mu ada kekuatan. Di dalam Injil-Mu ada kekuatan. Firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Yang menuntun kami Tuhan Yesus. Dan hari ini kami siap menerima kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom umat Tuhan. Shalom umat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Luar biasa pada hari ini. Amin. Saya ingin juga menyapa mereka yang mengikuti ibadah ini secara online. Semua yang ada, saya nggak bisa melihat full di sini, tetapi selalu yang Sis Eka yang ada dari Malaysia selalu terpampang di depan. Haleluya. Mungkin berdasarkan urutan masuk kali ya. Jadi urutannya pasti kameranya paling depan. Tetapi saya ingin menyapa semua yang hadir pada hari ini. Saya tidak tahu, mungkin ada yang di Manado, ada yang di Jakarta juga pastinya. Dan semuanya saya ingin menyapa bahwa hari ini adalah hari yang terbaik, hari yang luar biasa yang disediakan Tuhan bagi kita. Haleluya. Haleluya. Saya begitu merasakan luar biasa hadirat Tuhan. Amin. Semua yang setuju lambaikan tanganmu. Semua yang merasakan hadirat Tuhan tidak hanya di tempat ini, beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Pujian tadi merupakan suatu pujian, kalau boleh saya katakan itu adalah sebuah pernyataan cinta sebenarnya. Bahwa Yesus, Engkau adalah anugerah terbaik dalam hidup kami semua. Kalau kami boleh ada, kita semua boleh ada pada situasi ini, pada kondisi seperti ini, tetapi Tuhan bekerja dan Tuhan menyatakan kemuliaannya, bagaimana tangan Tuhan memegang kita, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Bahwa anugerah terbesar yang diberikan oleh Bapa adalah Yesus sendiri yang menyatakan, yang menyelamatkan kita. Amin. Haleluya. Dan hari ini kita mau berbicara seperti yang sudah dibagikan, seperti yang flyer yang dibagikan di grup gereja kita. Mungkin kalau yang belum mendapatkan, mungkin boleh nanti bisa di-share juga. Haleluya. Nah, hari ini kita mau berbicara mengenai suatu topik yang sangat menarik. Judulnya apa? Kalau yang peserta di Zoom tidak berbicara karena mikrofonnya di mute. Tapi kalau yang di sini tidak berbicara, saya nggak tahu, mungkin di mute juga. Nggak. Tapi ada yang tahu kita hari ini renungan firman Tuhan pada hari ini, ada yang tahu? Ada yang tahu tentang iman? Oke. Iman yang berinovasi. Haleluya. Apa sih iman yang berinovasi? Oke, kalau mobil saya tahu ada Innova, ya. Tetapi emang iman ada Innovanya juga. Tetapi kita mau belajar satu hal yang sangat menarik di sini. Innovating faith sebenarnya, iman yang berinovasi. Kenapa perlu kita tahu iman yang berinovasi? Pada pagi hari ini kita mau buka firman Tuhan. Haleluya, kita buka di dalam Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Haleluya, Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Markus, maaf. Bentar, saya membuka Alkitab saya. Markus 2 ayat 1 sampai dengan
4. Haleluya. Markus 2 ayat 1 sampai dengan 4. Saya bacakan buat kita semua yang hadir di sini, baik juga yang mereka yang mengikuti ibadah secara online. Saudara boleh mengikuti di Alkitab masing-masing di dalam Markus 2 ayat 1 sampai dengan 4. Saya bacakan buat kita semua. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ayat yang kedua. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Ayat 12, dan orang itu pun bangun segera, mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Haleluya. Terpujilah firman Tuhan. Haleluya. Dan hari ini kita mau belajar satu hal yang sangat menarik dari kisah ini mengenai apa yang sudah dibagikan, bahwa innovating faith atau firman yang berinovasi. Nah, firman yang berinovasi itu seperti apa? Nah, saya ingin menjelaskan sedikit, merangkumnya di dalam kisah ini. Ada beberapa fakta yang sangat menarik. Ya, pertama, saya ingin mengurai dulu kisah ini sebenarnya. Yang pertama adalah Tuhan Yesus datang ke Kapernaum dan kemudian di sana dia berkhotbah dan semua datang karena Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat dan semua orang mendengarnya, dan kemudian akhirnya berkumpullah banyak orang di dalam satu rumah. Di rumah itu berkumpul yang tidak ada tempat sama sekali. Nah, yang menarik adalah ada 4 orang yang datang kepada Tuhan. Ada 4 orang yang membawa orang lumpuh dengan digotong. Tidak dijelaskan siapa 4 orang ini. Tidak dijelaskan pula siapa orang lumpuh ini. Tetapi ini bukan mengenai siapa mereka. Ini bukan mengenai siapa mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan. Kalau saya baca dari awal, dari Markus 2 tadi di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, saya baca mengenai 4 orang ini, karena ini yang paling menarik sebenarnya. Ada banyak hal yang menarik dari kisah ini, tetapi saya ingin membawa kita pada satu poin ini, mengenai 4 orang dan 1 orang lumpuh ini. Menariknya adalah bahwa seperti yang saya katakan tadi, tidak dijelaskan identitasnya seperti apa. Apakah dia orang lokal atau apa, itu tidak dijelaskan secara mendetail. Tetapi dijelaskan diceritakan bahwa orang ini membawa orang lumpuh ini melewati banyak kerumunan dan berusaha menggapai Tuhan Yesus, tetapi tidak ada jalan sama sekali. Tidak ada jalan sama sekali. Nah, dari apa yang dilakukan oleh 4 orang ini tadi,
saya bisa menangkap bahwa 4 orang ini mempunyai satu misi. Misinya apa? Bahwa mereka hanya punya satu tujuan, yaitu membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Itu tujuannya, membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Kenapa? Mereka juga mendengar kabar tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Yesus. Tanda-tanda dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka percaya bahwa orang ini harus bertemu dengan Yesus dan ia pasti akan disembuhkan. Cuma itu tujuannya, tidak ada yang lain. Oleh karena itu, mereka berempat ini dengan luar biasanya menggotong orang lumpuh ini tadi, berusaha masuk dan mendekati Yesus. Tetapi yang dikatakan bahwa di ayat yang keempat, dikatakan seperti ini. Di ayat yang keempat Markus 2 ayat 4, dikatakan tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Intinya mereka tidak bisa masuk. Mereka tidak masuk. Mau berusaha apapun, mereka tidak bisa masuk. Kalimat selanjutnya dikatakan, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ini luar biasa. Kenapa? Walaupun kisah ini dijelaskan dengan cara yang sangat sederhana dan sangat-sangat mudah dipahami oleh semua orang. Bahwa pada situasi itu mereka tidak bisa masuk, mereka tidak bisa masuk lewat pintu. Kalau model rumah di sana itu kan terbuat dari memang sama seperti ya rumah batu juga. Pintunya pun hanya seukuran orang itu sendiri atau mungkin 2 orang bisa berjejer. Tetapi kalau dalam situasi penuh, mungkin mendekati pintunya saja sudah mustahil, apalagi mau masuk ke dalam. Tetapi dikatakan seperti ini bahwa mereka membuka atap di atasnya dan sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang itu. Inilah yang saya maksud di dalam innovating faith. Iman yang berinovasi. Kenapa? Saya pernah membaca satu kisah. Ini mungkin bukan, ini hanya perumpamaan sebenarnya. Diceritakan seperti ini, ada satu desa terkena bencana banjir. Dan kemudian satu orang ini menyelamatkan diri. Dan dia karena banjir, dia naik ke atas rumah. Banjirnya kemudian semakin tinggi dan kemudian dia harus naik ke atas yang lebih tinggi dari banjirnya. Dan pada posisi itu dia sudah sampai pada atap rumah. Dia tidak bisa kemana-mana lagi. Dan kemudian dia berdoa, Tuhan tolong saya tolong selamatkan saya. Di tengah-tengah doanya dia melihat ada satu batang pohon terhanyut gitu. Dia tetap terus berdoa dan terus berdoa. Dan kemudian ada satu batang pohon lagi terhanyut seperti itu. Dia terus berdoa dan pada akhirnya banjir itu melampaui rumahnya dan dia pun menjadi korban di dalam banjir itu. Dan kemudian kisah itu menulis seperti ini dan kemudian orang ini sampai ke surga dan bertemu dengan malaikat dan kemudian dia bertanya, kok saya bisa mati sih? Saya kok bisa mati? Saya sudah berdoa tetapi kok Tuhan seperti meninggalkan saya. Kemudian malaikat itu bertanya kepada orang ini, Tuhan sudah nolong kamu sebenarnya. Loh, gimana caranya saya berdoa dan Tuhan tidak datang menolong? Kamu lihat gak dua batang pohon yang lewat tadi? Iya lihat. Itu pertolongan Tuhan yang Tuhan sediakan supaya membawa kamu ke seberang ke ujung. Terkadang iman harus jeli melihat segala peluang. Inilah saya katakan innovating faith. Terkadang iman tidak hanya harus statis dan pasif. Betul? Tetapi harus dinamis, sama seperti orang ini. Orang ini membawa 4 orang membawa orang lumpuh. Saya jelaskan seperti ini, bahwa tidak ada kalimat atau pernyataan yang lebih menjelaskan tentang iman kecuali kalimat ini. Ibrani 11 ayat 1, betul? Coba buka Ibrani 11 ayat 1.
Coba saudara-saudara yang ada di rumah juga membuka Ibrani 11 ayat 1. Tidak ada satu kalimat pun, tidak ada satu pernyataan pun yang bisa menjelaskan tentang iman sebaik dari kalimat ini. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti, katakan lagi, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bayangkan bahwa iman adalah bukti dari apa yang engkau tidak pernah lihat. Bahwa iman adalah bukti dari apa yang belum ada dalam genggaman tanganmu. Tetapi itu menjadi dasar dan itu menjadi bukti. Melalui 4 orang ini, dia tahu seperti yang saya katakan sekali lagi. Bahwa satu goal mereka membawa orang lumpuh ini. Goalnya cuma satu. Orang lumpuh ini harus ketemu Yesus. Orang lumpuh ini begitu ketemu Yesus dia pasti sembuh. But somehow di dalam realita engkau tidak dapat kemudahan itu. Betul? But somehow kadang engkau mau masuk ke pintu tetapi engkau terhalang. Engkau mau masuk ke sana tetapi engkau terhalang. Engkau mulai berdoa, Tuhan bukakan pintu tetapi pintu tidak terbuka. 4 orang ini tadi menunjukkan sesuatu yang luar biasa bahwa iman itu aktif dan dinamis. And innovating, berinovasi. Kenapa saya katakan bahwa iman bergerak secara dinamis? Waktu dia menemukan pintunya tertutup, mungkin ya, dia ke arah jendela kali. Kan di samping pintu ada jendela. Di jendela mungkin ya, orang udah duduk juga karena semua penuh. Bawa tilam, mungkin juga tilamnya nggak bisa masuk jendela. Satu-satunya cara waktu dia melihat ke atas, tidak ada orang yang duduk di atap. Akhirnya mereka naik ke atap. Dan mereka membuka atap dan menurunkan orang lumpuh itu tepat di depan Yesus. Beberapa momen di dalam kehidupan kita tidak semudah yang kelihatannya. Kita berpikir bahwa Tuhan membukakan satu jalan, kemudian kita melalui jalan itu, dan kemudian seakan-akan itu adalah dead end, jalan buntu, atau tidak ada apa-apa di sana. Waktu ketika Musa menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, saya membayangkan kisah ini sebagai satu beban yang sangat berat bagi Musa. Kenapa? Dengan luar biasanya Tuhan menunjukkan 10 tulah di Mesir. Dan kemudian bangsa Israel keluar, bahkan terlebih lagi bangsa Mesir memberikan berkat kepada orang Israel. Harta, emas, perak, semua diberikan pada saat mereka keluar dari Mesir. Tetapi apa yang terjadi? Waktu mereka keluar, justru laut Teberau yang ada di depan mereka. Kalau saudara melihat peta Alkitab, saudara boleh mengakses dari itu banyak sekali. Posisi bangsa Israel pada waktu itu sungguh-sungguh terjepit. Kenapa? Mereka diapit oleh dua bukit dan mereka berada di tengah-tengah dan ujung mereka itu ada di Laut Teberau dan di belakang mereka pasukan Mesir mengejar. Tahu apa yang dikatakan orang Israel kepada Musa? Dengan satu sindiran yang sangat keras. Kamu pikir di Mesir kekurangan kuburan sehingga kamu bawa kita ke sini? Ini sindiran yang sangat keras sebenarnya. Dan akhirnya Musa menangis di hadapan Tuhan. Nah terkadang Tuhan menuntun kita kepada satu posisi seperti ini. Betul? Pada satu posisi seperti ini. Saya ceritakan bagaimana perjalanan dari gereja kita. Semua yang mengikuti perjalanan gereja kita itu tahu bagaimana kita berpindah di satu tempat dan kadang tempatnya kita beribadah di sana cukup lama, bisa hitungan tahun, kadang cuma hitungan bulan, benar? Kita pikir, tapi tiba-tiba ada masalah dan kemudian tidak bisa lagi di sana dan segala macamnya dan kemudian kita harus pindah lagi. Tuhan kadang membawa kita pada suatu situasi yang kadang kok begini sih. Dan kemudian kita menikmati apa yang ada di Senen,
Kita mencurahkan semua di sana dan umat Tuhan benar-benar mempersembahkan segala sesuatu. Tetapi dalam satu malam itu diambil. Dalam satu malam itu semua berubah. Tetapi iman itu aktif dan dinamis and innovating. Bagi semua rekan-rekan sepelayanan, para pastor yang luar biasa yang dipercayakan pelayanan cabang, saya tahu perkataan ini sangat benar. Betul? Bahwa iman harus dinamis dan innovating. Pelayanan di setiap cabang saya tahu betapa luar biasanya. Saya masih mengingat dulu, saya pernah dipercayakan satu cabang di Pondok Kopi ya Ibu Gembala. Waktu itu modalnya cuma motornya Pastor Harley. Ya, motornya Pastor Harley saya masih ingat Jupiter warna biru, Jupiter MX warna biru. Itu pergi ke sana, pimpin komsel di sana, kemudian ibadah di sana. Oh jangan tanya kalau sudah musim hujan, itu hujan bukan menjadi berkat, tetapi sungguh luar biasa karena waktu itu mobil Pak Gembala aja bisa penuh dengan lumpur di sana waktu masuk ke area sana. Dan gerejanya di sana begitu luar biasa, dindingnya kita begitu nyaman di sini, tetapi di sana dindingnya itu dari seng, ya kan? Bayangkan kalau kita kroffel atau waffle itu sudah matang di dalam. Ya, itu sudah matang di dalam. Jadi luar biasa pelayanan di sana dan komunitas di sana dan saya melayani di sana. Tetapi saya melihat bahwa faith itu tidak harus statis dan pasif. Faith harus penuh dengan inovasi dan dinamis. Kenapa? Seperti 4 orang ini. Mereka tidak menunggu Yesus selesai berkhotbah dan keluar. Betul? Pilihannya kan ada seperti ini. Yesus masih sibuk, bentar ya. Dia katakan ke, Mas bentar ya, sabar, tunggu. Tuhan Yesus lagi selesai khotbah, paling kira-kira 2 jam lagi gitu loh. But they can't wait. They can't wait. They just move by faith. Mereka bergerak oleh iman karena itu tidak ada suatu pernyataan yang menjelaskan tentang iman lebih baik dari ini, bahwa iman adalah bukti dari apa yang tidak pernah kamu lihat. Dan dia berjalan dengan itu. They move by this faith. Mereka tidak bisa masuk lewat pintu, coba jendela. Jendelanya kekecilan, coba atap. Atapnya seperti itu, bongkar atapnya. Tapi jangan bilang, saya bongkar atap tetangga karena iman ya, jangan ya, bukan seperti itu ya. Jangan salah mengerti ya. Saya tidak menyuruh saudara bongkar atap tetangga karena iman. Salah ya, makanya ikuti ibadah ini mulai dari awal hingga akhir supaya jangan salah mengerti. Jadi saya mengatakan kepada saudara bahwa faith should be dynamic and active and innovating. Apa yang kau percayai tentang hidupmu, apa yang kau percaya tentang masa depanmu, walau kemudian kau maju ke sana dan kemudian terbentur oleh it's okay. Saudara, bahwa kalau saudara melihat di ayat yang selanjutnya, Markus 2 ayat 5, dikatakan seperti ini. Markus 2 ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Stop. Apa yang luar biasa dari kalimat ini? Good, betul sekali. Yesus tidak melihat iman orang lumpuh itu, tetapi dia melihat iman dari 4 orang itu. Lah yang membutuhkan pertolongan siapa? Orang lumpuh. Tetapi iman yang membawa orang lumpuh ke dalam kesembuhan sampai di hadapan Yesus adalah 4 orang tadi. Oleh karena itu, Yesus dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka. Saya ingin menyampaikan kepada saudara, iman adalah karunia pribadi, betul. Tetapi tidak pernah berbicara mengenai urusanku sendiri. Saya ulangi sekali lagi, iman adalah karunia pribadi, tetapi itu bukan berarti berbicara tentang urusanku sendiri.
Saat engkau berdoa bagi orang lain, saat engkau beriman bagi kebutuhan orang lain, Tuhan melihat imanmu dan memberkati orang itu. Ini saya melihat kemarin di ibadah perkabungan dari almarhumah Ibu Daisy Tampilan. Dan saya melihat, saya mengutip dari apa kata-kata dari Ibu Feibe di sana, dikatakan seperti ini. Kamu tidak akan pernah tahu orang itu sampai dia di saat terakhirnya, bagaimana orang-orang datang ke perkabunganmu dan menyatakan apa yang telah kau lakukan bagi mereka. Saya melihat itu. Dan hari ini, innovating faith, saya ingin membawa iman saudara kepada satu level yang lebih luas lagi. Bahwa iman adalah karunia pribadi, tapi tidak pernah berbicara mengenai urusanku sendiri. Karena keempat orang ini membawa orang lumpuh ini, saya nggak tahu, makanya tidak pernah dijelaskan siapa orang ini, ada hubungan apa dengan orang ini, tetapi yang lebih banyak ditekankan adalah apa yang mereka lakukan. Saya tidak melihat latar belakang saudara, saya tidak melihat dari mana saudara datang, latar belakang pendidikan, seberapa kaya atau seberapa miskin, tetapi yang Tuhan lihat adalah act of faith, tindakan iman saudara. Disitulah dikatakan bahwa ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Dan dia menerima mujizat. Ada hal yang menarik lagi yang kita akan renungkan sama-sama. Saya harap saudara bisa menyerap ini, kebenaran firman Tuhan ini, dan membuka apa yang Tuhan ingin nyatakan dalam hidup saudara. Waktu 4 orang ini datang, seperti yang saya katakan tadi, 4 orang ini tidak menunggu Yesus menyelesaikan khotbahnya dan keluar, dan kemudian menunggu di depan pintu. Tetapi mereka naik ke atap, membuka atap dan menurunkan orang lumpuh itu tepat di hadapan Yesus. Saya katakan seperti ini. 4 orang ini berani-beraninya menginterupsi Yesus di tengah-tengah khotbah. Ada nggak yang berani menginterupsi Pak Gembala di tengah khotbah? Setuju, semua pada diam. Berani-beraninya nih 4 orang ini, Yesus lagi menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah bagi orang-orang ini, tiba-tiba ada tilam turun dari atas ke bawah dan ada orang lumpuh di depan dia. 4 orangnya masih di atas. Kan 4 orangnya nggak turun sama-sama, dia kan nurunin. Betul? Tapi Yesus juga melihat atap kebuka, ada cahaya masuk dan orang ini turun dan kemudian ada orang lumpuh di depan dia. Saya katakan berani banget nih orang ini. Tetapi saya menerima rema dari Tuhan mengatakan seperti ini. Bahwa keberanian mereka justru pada satu hal, yaitu kehadiran Yesus sendiri. Saya ulangi, keberanian mereka berasal dari satu hal, karena kehadiran Yesus sendiri. Kenapa? Mereka cuma datang buat satu misi, ada Yesus di sana, orang ini harus dibawa ke sana, orang ini pasti sembuh. Percayakah saudara bahwa Yesus adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita? Percayakah saudara sebelum memulai hari, saudara saat teduh berdoa, hari ini aku mau memulai hari ini Tuhan, dan aku percaya Engkau ada bersamaku. Keberanian itu yang mendorong saudara untuk bisa melakukan innovating faith. Betul? Kehadiran Yesuslah yang mendorong mereka untuk bisa berinovasi dan melakukan hal yang paling gila. Terkadang kita berpikir, gimana sih kita bisa
bisa melakukan hal seperti ini. Di tengah pandemi, gereja kita dipercayakan Tuhan untuk memiliki satu gedung baru. Dan saya boleh katakan kepada saudara, banyak tantangan setelah itu. Saudara boleh menanyakan kepada Pak Gembala. Pak Gembala sampai susah tidur. Tetapi saya melihat iman dari Pak Gembala waktu mengatakan bahwa ini kita jalan. Satu hal yang membuat kita berani adalah kehadiran Yesus di sini. Satu hal yang membuat kita berani tetap berjalan bahwa Yesus hadir, Roh Kudus hadir, dan Tuhan membuka jalan dimanapun itu. Ketika melalui pintu tidak bisa, kita melalui jendela. Ketika melalui jendela tidak bisa, kita melalui atap. Saudara ingat perkataan Yesus sendiri, mintalah, carilah, ketoklah. Ini berbicara tentang apa sih? Berbicara tentang iman itu dinamis. Kalau kamu meminta dan kemudian tidak mendapatkan, jangan duduk menangis. Tetapi cari. Halo? Mereka yang merindukan pasangan? Cari. Jangan duduk diam. Lah kalau sama-sama pemalu, ya siapa yang mau mulai duluan, bener gak? Satu di ujung sana, satu di ujung sini, dan cuma berharap Tuhan Yesus gerakan hatinya. Di sana juga Tuhan Yesus gerakan hatinya. Lah, malaikatnya bilang, ini gak ada yang mau gerak, siapa yang mau digerakin? Bener gak? Oh, emang malah wakil gembala dibilang mak comblangnya. Katanya butuh doa Pastor Ari katanya. Wah, dalam hal ini gembala sidang itu sampai di posisi akhir memberkati pernikahan. Mengenai mempertemukan kalian urusan sendiri. Jangan bawa-bawa gembala ya, gak ada urusan sama gembala. Kecuali mau ditanyakan, Pak Gembala ini kalau dia itu kira-kira bagaimana menurut penerawangan Pak Gembala. Nah lu nanya gak apa-apa gitu kan. Tapi kalau suruh comblangin, sorry ya. Enggak. Tapi gitu ya. Jangan hanya sekedar meminta dan kemudian diam di dalam minta, tetapi kamu tidak cari. Kamu harus tahu mengetok pintu yang tepat. Ketok pintu ini gak kebuka, pindah. Ketok pintu yang lain. Cari, minta. Karena Tuhan Yesus sendiri memberikan satu hukum yang pasti. Barang siapa yang meminta akan diberikan. Barang siapa yang mencari pasti akan mendapatkan. Barang siapa yang mengetok pasti pintu akan dibukakan. Tidak perlu tahu berapa lama, berapa cepat waktunya, berapa lama waktunya, berapa banyak pintu yang kita buka. Kita sampai, gereja ini sampai di tempat ini, nggak tahu Pak Gembala sendiri yang menghitung kita udah sewa berapa kali. Kita udah menjelajahi kemana-mana. Saya yang di Velbak, yang paling jauh di Velbak ya kalau nggak salah ya. Ya paling jauh di Velbak. Saya sendiri kalau ke Velbak juga nggak ingat itu jalannya kemana. Udah saya paling nggak hafal jalan soalnya. Nah, kita udah pindah ke sana kemari dan kemudian pada tahun ini Tuhan memberikan itu. Pastor Alek Polak itu yang saya sangat pegang waktu beliau bernubuat di Chicks Music dan mengatakan gereja ini akan memiliki tempat sendiri, tetapi itu sudah berapa tahun yang lalu. Dan saya masih percaya. Dan sampai detik ini waktu Tuhan mengaruniakan itu, saya percaya inilah janji Tuhan yang digenapi. Amin. Bagi mereka yang mencari pasangan, amin. Mau cari, mau ngetok pintu, segera. Ya. Udah. Tunggu. Kisahnya ini kan tidak bicara nama kan, ya sudah nggak usah bicara nama. Oke. Jadi semua yang mengikuti di online juga, yang di sana juga yang merindukan pasangan,
Jangan hanya meminta ya, jangan hanya meminta tetapi cari. Betul? Betul. Mau cari, mau ketok tetangga sebelah. Tapi jangan bongkar atapnya ya, serius saya ngomong. Ntar dibilang ini kata Pastor Ari suruh bongkar atap. Waduh, keterlaluan ini namanya. Oke, tetapi inilah yang saya ingin sampaikan. Saya tidak akan memperpanjang mengenai apa yang kita renungkan sama-sama hari ini. Tetapi sekali lagi, faith itu bukan statis dan pasif. You have to be dynamic and active and innovating in every act of faith that you do. Kamu harus dinamis dan kamu harus aktif dan kamu harus penuh inovasi di dalam semua tindakan iman yang saudara lakukan. Bagi apapun itu, mungkin di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam apapun yang saudara kerjakan, harus penuh dengan inovasi. Harus penuh dengan, harus dinamis, harus aktif, harus bisa membaca situasi. Gereja hari ini masuk dalam situasi pandemi, kita tidak pernah kebayang untuk bisa melakukan secara online. Kalau gereja-gereja besar mungkin sudah menerapkan ke sana, tapi situasi ini memaksa semua gereja untuk bisa menjangkau semua jiwa-jiwa yang dalam situasi pandemi, mereka terbatas dalam pembatasan pergerakan. Tetapi sekali lagi, Tuhan membuka jalan. Hari ini kita buktikan bahwa kalau engkau meminta, engkau akan diberikan. Kalau engkau mencari, engkau pasti akan mendapatkan. Kalau engkau mengetok pintu, pintu pasti akan dibukakan. Jangan menyerah, jangan takut. Karena kehadiran Yesus, Immanuel, adalah kekuatan dan keberanian yang mendorong mereka melakukan tindakan iman. Amin. Mari kita berdoa sama-sama. Haleluya, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus di tengah tantangan yang kami hadapi hari ini. Di tengah masalah yang kami hadapi hari ini. Kami sering berkata, Tuhan mengapa ini terjadi? Tuhan apa ini Tuhan Yesus? Kami tidak mengerti Tuhan Yesus. Tetapi hari ini kami mau belajar dari 4 orang ini Tuhan Yesus. Yang menggugah Engkau Tuhan, perhatianmu Tuhan Yesus. Sehingga Engkau melihat iman mereka dan menyatakan mujizat. Bapa, hari ini kami percaya Tuhan Yesus, Engkau melihat iman setiap kami Tuhan Yesus. Bahwa iman setiap kami mau bawa lebih berinovasi dan lebih dynamic Tuhan Yesus. Kami mau melihat peluang yang Tuhan buka. Kami mau lihat kesempatan yang Tuhan buka Tuhan Yesus. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan Yesus. Satu-satunya keberanian yang kami punya didasari oleh karena kehadiran Yesus di dalam kehidupan kami. Satu-satunya yang membuat kami berani melangkah walaupun orang lain mungkin mengatakan itu mustahil, itu tidak bisa, itu tidak mungkin. Tetapi kami percaya bahwa Yesus hadir dan menuntun kami. Bahwa Yesuslah yang memberikan kekuatan bagi kami. Engkaulah anugerah terbesar di dalam hidup kami. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan Yesus. Dan kami tidak mau memulai hari tanpa kehadiran Tuhan. Kami tidak mau memulai pekerjaan kami, pelayanan kami tanpa kehadiran Tuhan. Sebab apa yang kami lakukan bukan karena kekuatan kami. Apa yang kami lakukan bukan karena kemampuan kami. Tetapi karena Yesus hadir. Yesus hadir hari ini di tengah-tengah kami. Di tengah-tengah pekerjaan kami. Dan hamba-Mu berdoa dari tempat ini Tuhan Yesus. Setiap pergumulan yang mereka hadapi Tuhan Yesus. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah hidup mereka. Dan Engkau nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau melihat iman mereka dan Engkau menjawab mereka. Hari ini iman kami bukan berbicara mengenai diri kami sendiri. Tetapi bagi jiwa-jiwa juga Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa orang lain Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi mereka Tuhan Yesus. Yang hari ini terkena begitu dampak besar dari pandemi ini Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi mereka Tuhan Yesus. Dan kami mau melangkah di dalam iman untuk memberkati mereka Tuhan Yesus. Kami tidak mau iman kami mati Tuhan. Tetapi kami mau iman kami hidup. Dan iman kami bertumbuh melalui perbuatan yang kami nyatakan Tuhan Yesus. Bapa, tuntun kami, ajar kami Tuhan Yesus. Bahwa hidup kami bukan lagi kami sendiri, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Kasih yang keluar dari hati kami adalah kasih Bapa sendiri.
Setiap perkataan yang keluar dari mulut kami adalah firman Tuhan sendiri. Setiap tindakan iman kami adalah tindakan yang didasari oleh kuasa Tuhan dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Gereja ini akan bertumbuh. Gereja ini akan berkembang. Gereja Ebenezer Ministry akan menjadi menara di kota Jakarta. Menjadi pusat di kota Jakarta. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akan banyak jiwa-jiwa yang akan kami layani Tuhan Yesus. Akan banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan Engkau datang ke gereja Ebenezer Ministry. Dan kami siap memberkati mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan mereka adalah kerinduan Bapa. Keselamatan mereka adalah kerinduan-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka mengenal Injil-Mu Tuhan Yesus dan mengenal kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Seperti 4 orang tadi, kami akan menembus segala rintangan Tuhan. Kami akan meruntuhkan segala tembok-tembok Tuhan Yesus. Kami akan meruntuhkan segala benteng-benteng Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami mau membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kami mau membawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Mereka yang lumpuh, mereka yang sakit, mereka yang terhilang, mereka yang membutuhkan Yesus, mereka yang merindukan Tuhan, mereka yang miskin di hadapan Tuhan. Kami mau bawa di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. GSJ Ebenezer Ministry akan menjadi berkat sesuai dengan nama yang telah Engkau berikan. Bahwa ini adalah batu pertolongan. Inilah adalah batu pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan berdirikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Dan ini doa kami Tuhan Yesus. Dan ini doa kami Tuhan. Bagi setiap mereka Tuhan, jiwa-jiwa Tuhan di lingkungan kami, di sekitar kami, tetangga kami Tuhan Yesus. Kami mau memberkati mereka. Kami mau berdoa bagi mereka. Kami mau menyatakan iman Kristus di hadapan kehidupan mereka Tuhan Yesus. Supaya mereka bisa mengenal Engkau Tuhan Yesus. Supaya mereka bisa disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Engkaulah Tuhan yang memberikan keberanian bagi kami untuk menjangkau mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dan inilah doa kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, mari lambaikan tanganmu. Puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan. Pagi hari ini terima kasih Pastor Ari yang sudah melayani kami. Sungguh luar biasa, kita mau berinovasi lagi ya dalam iman kita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan memberi persembahan kita, baik yang ada di rumah bisa transfer melalui rekening gereja kita, dan yang di tempat ini bisa memberikan persembahan lewat amplop dan akan dijalankan oleh Ibu Ani. Sebelum memberi, mari kita berdoa buat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena Engkau baik bagi kami Tuhan. Dari awal ibadah kami, pujian penyembahan sampai firman Tuhan yang sudah menguatkan kami sungguh merasa sangat-sangat diberkati Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, saat ini kami memberi persembahan kami, memberi perpuluhan kami, memberi ucapan syukur kami, memberi diakonia kami kepadamu. Diberkatilah setiap usaha pekerjaan bisnis anak-anakmu Bapa, biar kami memberi untuk membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sambil memberi, kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Haleluya. Marilah beri dengan sukacita. Sambil memberi, Bapak Ibu yang di ruang Zoom bisa transfer ke rekening bank gereja kita, dan kita mau angkat pujian buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang sudah memberi, mari kita berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian ini. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan.
Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku. Kau tahu harapku. Kau tahu mimpiku. Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang kuandalkan, kuandalkan menghadapi semua. Sama-sama katakan, Yesus Kau anugerah, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Mari katakan akan pujian ini. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku. Kau tahu harapku. Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalan, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang kuandalkan, kuandalkan menghadapi semua. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam, Yesus Kau anugerah, Yesus Kau anugerah. Saya serahkan pada Ibu Gembala untuk berdoa buat kita semua. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidup, Yesus Kau
percaya Bapa bahwa semuanya adalah anugerah Tuhan bagi kami. Bapa di dalam sorga, kami Tuhan pada saat ini mau berdoa Bapa. Pertama-tama Tuhan kami berdoa untuk renovasi Tuhan Geraha Ebenezer. Bapa kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang telah memberikan bagi Ebenezer Tuhan tempat ibadah yang terbaik ini. Kami Tuhan mengalami dan menghadapi tantangan Tuhan. Ada halangan yang akan kami hadapi dan telah kami hadapi. Tetapi kami akan dan percaya Bapa, kalau Engkau Tuhan telah memberikannya bagi kami. Engkau akan menolong, Engkau akan cabut tangan Tuhan, sehingga halangan-halangan ini bisa diangkat Tuhan. Kami Tuhan boleh Tuhan meneruskan Tuhan renovasi ini. Kami melihat Tuhan iman daripada 4 orang Tuhan yang telah membawa seorang yang lumpuh Tuhan kepada Tuhan. Dan orang lumpuh ini mengalami mujizat. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa mujizat Tuhan yang telah terjadi akan dinyatakan Tuhan dengan luar biasa. Kami memuji dan memuliakan Tuhan. Oleh sebab Tuhan kami menyerahkan Tuhan seluruh rangkaian renovasi ini sampai selesai di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bapa dalam sorga, kami Tuhan berdoa. Kami Tuhan berdoa Tuhan buat Ebenezer Ministry. Kami berdoa Tuhan, mulai Tuhan dari gereja yang ada di pusat, kemudian Tuhan gereja yang ada di cabang-cabang Tuhan Ebenezer. Kami berdoa Tuhan buat cabang yang ada Tuhan di Sunter. Tuhan akan memakai Tuhan hamba-Mu di sana. Keluarga Tuhan Pendeta Michael ya Abu, Tuhan pakai dengan luar biasa Tuhan di Sunter. Banyak jiwa-jiwa Tuhan dimenangkan dan diselamatkan. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan Tuhan yang ada Tuhan di Penggilingan. Kami berdoa Tuhan Engkau memakai keluarga Tuhan hamba-Mu Pendeta Rudi Tuhan bersama Ibu Mary. Pakai Tuhan mereka Tuhan untuk pelayanan yang ada di Penggilingan. Kami berdoa Tuhan untuk Pastor Heri Tuhan, Ibu Ani Tuhan dalam pelayanan Tuhan yang ada di RGTC. Tuhan memakai mereka ya Tuhan. Kuasa Tuhan, urapan Tuhan bagi hamba-Mu, keluarga hamba-Mu Tuhan. Hingga kami melihat Tuhan mereka boleh Tuhan mendapat tempat ibadah yang tetap. Dan mereka Tuhan banyak-banyak jiwa dimenangkan dan diselamatkan. Bapak kami berdoa juga untuk pelayan yang ada Tuhan di Pulau Gebang. Kami berdoa Tuhan memakai Tuhan Pastor Michael dan Tuhan Pastor Reina. Tuhan urapi pakai mereka Tuhan dengan luar biasa di sana. Banyak jiwa-jiwa Tuhan sangat rindu Tuhan. Mereka merindukan Engkau Tuhan. Mereka merindukan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Tuhan bekerja dengan luar biasa Tuhan dalam pelayanan yang ada di sana. Bapa dalam sorga, hari ini juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk Tuhan bangsa dan negara kami, mulai dari Sabang sampai Merauke, Miangas, Rote. Kiranya Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan bagi bangsa kami. Di tengah-tengah Tuhan kami Tuhan mengalami pandemi COVID-19. Kami melihat Tuhan pertolongan Tuhan bagi bangsa kami. Sehingga Tuhan COVID-19 ini sudah semakin Tuhan melandai. Dan kami berdoa Tuhan supaya COVID ini bisa Tuhan Engkau angkat. Kami Tuhan boleh Tuhan merdeka bebas Tuhan dari COVID-19. Bapa di sorga Engkau menyembuhkan Tuhan semua mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat pemerintah kami, mulai dari presiden, wakil presiden ya Bapa, sampai
sampai Tuhan RT RW diberikan hikmat oleh Tuhan dalam Tuhan memutuskan mata rantai Tuhan COVID-19 ini Tuhan, dengan PPKM Tuhan, dengan pemberian Tuhan vaksinasi Tuhan bagi seluruh rakyat Tuhan yang akan menerima Tuhan vaksin. Biarlah ini juga Tuhan akan mempercepat untuk memutuskan Tuhan mata rantai COVID-19. Terima kasih banyak Bapak. Berkati Tuhan bangsa kami, berkati Tuhan pemerintah kami. Berdoa Tuhan supaya Tuhan menolong pemerintah dalam Tuhan memulihkan Tuhan perekonomian di tengah-tengah bangsa kami. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau yang mengendalikan Tuhan, Engkau yang berdaulat Tuhan atas bangsa kami. Bapa dalam surga, hari ini juga Tuhan kami mau berdoa buat semua Tuhan jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang ada di tempat ini yang sudah beribadah kepadamu. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau sudah melawat mereka, Engkau sudah memberkati mereka. Bahkan Tuhan yang mengikuti Tuhan melalui Zoom ya Tuhan, mereka telah dilawat oleh Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang Tuhan mempunyai pergumulan yang berat Bapa, Engkau memberikan jalan keluar bagi mereka. Yang susah Tuhan Engkau hiburkan Bapa, Engkau ada Tuhan di dalam rumah mereka masing-masing, Engkau ada di dalam kehidupan mereka, di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan, mereka menerima Tuhan lawatan-Mu Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Dan kami berdoa Tuhan Engkau menolong mereka, menyertai. Karena Engkau Allah kami Tuhan Immanuel, dimanapun mereka berada Tuhan, baik ada di Malaysia, di Tuhan, di Manado, di Sulawesi Utara, bahkan yang ada di Jakarta ini, Tuhan melawat mereka. Bapa surgawi, saat ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan secara khusus juga Tuhan buat Pak Helwi Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan Pak Helwi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan buat pemulihan yang Tuhan nyatakan. Dan kami percaya Tuhan mujizat-Mu Tuhan dinyatakan Tuhan. Pak Helwi Tuhan bisa kuat, bisa berjalan Tuhan, bisa beraktivitas. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan memberjamah juga Tuhan Ibu Jane, memberkati Tuhan Eki, memberikan mereka sukacita, damai sejahtera, kekuatan daripada-Mu Bapa. Kami serahkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan buat Pak Luki Tuhan, memulihkan Tuhan kesehatannya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau mempunyai rencana dalam kehidupannya. Engkau akan memakai Tuhan Pak Luki Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan di dalam tangan Tuhan. Memberkati Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keluarga besar Tuhan. Tampilang Towliu Tuhan memberikan Tuhan damai sejahtera. Tuhan kami berdoa Roh Kudus Tuhan yang akan memkuatkan mereka, menghibur mereka Bapa. Kami serahkan keluarga ini dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, semua yang telah melayani-Mu Tuhan pada siang hari ini, Tuhan memberkati, Tuhan memakai Tuhan Pastor Ari Tuhan dalam pelayanan sebagai wakil gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan yang begitu baik, yang begitu indah bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau kembalikan Tuhan urapan-urapan yang baru baginya Bapa. Pakai Tuhan hamba-Mu Tuhan dengan luar biasa. Baik pemimpin dalam youth juga Tuhan Engkau memberikan hikmat. Urapi Tuhan dengan kuasa-Mu Bapa. Berkati Tuhan keluarganya, istri dan anak-anak diberkati Tuhan. Berkati Tuhan Gabriel yang telah memimpin Tuhan dalam ibadah ini sebagai WL. Berkati Tuhan yang berdoa Engkau memberkati juga Tuhan Angel yang telah memainkan musik.
bersama dengan Pastor Ari. Kembalikan berkat Tuhan yang luar biasa, berlimpah-limpah bagi mereka yang sudah Tuhan melayani Engkau pada siang hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian kita hari ini. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan kita arahkan mata iman kita kepada Tuhan untuk menerima berkat daripadanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan perlindungan dari Allah Roh Kudus akan menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita memberikan hormat bagi Allah Bapa. Hormat